Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami berupa video presentasi yang berjudul pemeriksaan hiperglikemi. Hiperglikemia merupakan suatu keadaan peningkatan kadar gula darah yang terjadi jika insulin yang beredar tidak mencukupi atau tidak berfungsi dengan baik. Keadaan hiperglikemia atau tingginya kadar gula darah ini sering dikaitkan atau disebut juga dengan diabetes mellitus. Nah, selanjutnya pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengetahui suatu keadaan hiperglikemia. Pemeriksaan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu pemeriksaan glukosa darah, baik glukosa puasa sewaktu maupun glukosa 2 jam postprandial. Kemudian ada pemeriksaan tes toleransi glukosa oral, pemeriksaan HbA1c, pemeriksaan C-peptide, pemeriksaan kadar insulin puasa, dan pemeriksaan HOMA-IR. Pemeriksaan glukosa darah. Pemeriksaan glukosa darah ini dimulai dengan tahap pra-analitik, analitik, dan juga tahap pasianalitik. Untuk tahapan pra-analitik ini dimulai dengan persiapan pasien, di mana jika pemeriksaan glukosa darah sewaktu maka tidak memerlukan persiapan khusus bagi pasien. Kemudian pemeriksaan glukosa darah puasa, maka pasien diminta untuk melakukan puasa selama 8-12 jam. Jika pemeriksaan glukosa 2 jam postprandial, maka pasien juga harus melakukan puasa 8 jam, kemudian dilanjutkan dengan makan. Setelah itu, setelah 2 jam kemudian, diambil lagi darah untuk pemeriksaan glukosa darahnya. Selanjutnya, identifikasi pasien merupakan konfirmasi identitas atau data pasien sesuai dengan formulir permintaan pemeriksaan. Kemudian persiapan alat dan bahan untuk pemeriksaan, ada peralatan flebotomi untuk pengambilan darah, kemudian ada rak tabung, sentrifus, mikropipet, tip, dan juga fotometer, serta reagen untuk pemeriksaan glukosa darah. Setelah persiapan alat dan bahan, kemudian pengambilan sampel. Sampel yang diambil untuk pemeriksaan glukosa darah yaitu sampel darah vena. Setelah melakukan pengambilan sampel, kemudian penanganan sampel dilakukan dengan sentrifus darah tersebut dengan kecepatan 3000 rpm selama kurang lebih 15 menit. Sentrifus darah bertujuan untuk memisahkan antara serum dengan korpuskuli, di mana serum ini nantinya akan menjadi spesimen untuk pemeriksaan glukosa darah. Analitik pemeriksaan glukosa. Lakukan pemipetan sampel dan reagen. Yang pertama, pada 3 tabung berbeda yang diberi label blanko, standar, dan sampel, pipet 1000 mikroliter reagen, masukkan ke dalam tabung. Yang kedua, pipet 10 mikroliter standar dan masukkan ke dalam tabung standar. Yang ketiga, pipet serum sebanyak 10 mikroliter ke tabung yang berlabel sampel. Kemudian, inkubasi selama 5 menit. Setelah diinkubasi, periksa menggunakan alat fotometer. Pasca analitik. Hasil pemeriksaan yang muncul pada tampilan layar fotometer diprint atau dicatat. Catat hasil pemeriksaan pada lembar hasil pemeriksaan pasien dan berikan hasil kepada dokter atau pasien. Nilai normal GDS atau gula darah sewaktu kurang dari 180 mg per desiliter. GDP atau gula darah puasa 70-110 mg per desiliter. GD2P atau gula darah 2 jam postprandial kurang dari 140 mg per desiliter. Pemeriksaan tes toleransi glukosa oral atau TTGO. Yang pertama adalah tahap pra-analitik, yaitu persiapan pasien. Selama 3 hari sebelum tes, pasien harus mengonsumsi sekitar 150 gram karbohidrat setiap hari dan puasa selama 12 jam. Yang berikut adalah identifikasi pasien, yaitu konfirmasi identitas atau data pasien sesuai dengan formulir permintaan pemeriksaan. Yang berikut adalah pengambilan sampel. Sampel yang digunakan pada pemeriksaan ini ialah sampel darah vena. Kemudian untuk prosedur sampling, alat dan bahan yang pertama, spuit 3 cc, kemudian tourniquet, alkohol swab, kapas kering, tabung vacuum plain, dan rak tabung. Kemudian untuk penanganan sampel darah vena yang diambil kemudian disentrifus dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit sampai terpisah antara korpuskuli dan serum. Kemudian yang terakhir persiapan reagen.
Siapkan reagen dengan standar pemeriksaan yaitu persiapan alat, lak tabung, mikropipet, tip, tabung reaksi, sentrifus, dan fotometer. Untuk analitik pemeriksaan TTGO yang pertama, diambil dan periksa sampel darah pasien yang telah berpuasa selama 10-12 jam. Kemudian setelah dilakukan pengambilan darah, pasien harus diberi minum glukosa 75 gram dalam 250 ml air. Ketiga, selanjutnya pada menit ke-30, 60, 90, dan 120 setelah minum glukosa, dilakukan pengambilan darah bertahap untuk pemeriksaan glukosa. Kemudian, pengambilan darah bertahap tergantung dari permintaan dokter. Ada juga yang pengambilan 1 dan 2 jam. Kemudian untuk prosedur pemeriksaan glukosa ini dilakukan pada alat fotometri yang sama seperti pemeriksaan glukosa pada umumnya. Proses pasca analitik TTGO atau tes toleransi glukosa oral. Hasil pemeriksaan dicatat atau diprint sebagai bukti pemeriksaan laboratorium dengan nilai normal sebagai berikut. Puasa 70-110 mg per desiliter, 1/2 jam atau 30 menit, 110-170 mg per desiliter, 1 jam atau 60 menit, 120-170 mg per desiliter, 1/2 jam atau 90 menit, 100-140 mg per desiliter, 2 jam atau 120 menit, 70-120 mg per desiliter. Praanalitik pemeriksaan insulin. Pertama, persiapan pasien. Untuk persiapan pasien diminta untuk puasa selama 8 jam. Kemudian untuk pengambilan sampel diperlukan sampel darah vena dan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, mikropipet, kemudian sentrifus, tabung vakum, tip, alat elesis, dan reagen insulin. Kemudian untuk penanganan sampel darah vena diambil dan kemudian disentrifus untuk mendapatkan serum sampel, kemudian disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius selama 24 jam. Analitik pemeriksaan insulin. Yang pertama, letakkan spesimen ke dalam rak sampel. Yang kedua, tekan orders untuk membuka folder order. Yang ketiga, pastikan tombol sampel, kontrol, kalibrator ditekan. Yang keempat, tekan sampel ID. Yang kelima, tekan disk untuk mengatur disk field ke tempat yang sesuai. Yang keenam, tekan tombol insulin kemudian register untuk menyimpan informasi. Pasca analitik pemeriksaan insulin, alat akan secara otomatis menampilkan hasil pemeriksaan insulin dan catat atau print hasil kadar insulin tersebut. Nilai normal 2,5 sampai 24,9 UL per mililiter. Pemeriksaan HOMA-IR adalah indeks resistensi insulin yang dikalkulasi dengan menggunakan rumus glukosa puasa kali insulin puasa per 405. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui resistensi insulin dan sel beta. Nilai normalnya kurang dari 4,0. Pemeriksaan C-peptid. Tes C-peptid adalah tes yang bertujuan mengukur tingkat peptida dalam darah. Peptida adalah zat yang dibentuk di pankreas, organ yang juga menghasilkan insulin. Insulin adalah hormon yang menggunakan serta mengendalikan kadar gula dalam darah. Pemeriksaan C-peptid praanalitik. Persiapan pasien puasa minimum 12 jam. Kemudian identifikasi pasien, pengambilan sampel darah vena yaitu plasma, serum. Stabilitas sampel. Yang pertama, stabil 24 jam pada suhu 15-25 derajat Celcius. Yang kedua, stabil 48 jam pada suhu 2-8 derajat Celcius. Analitik pemeriksaan C-peptid menggunakan metode CMIA dan immunochemilumination. Pasca analitik, alat akan secara otomatis menampilkan hasil pemeriksaan C-peptide, kemudian input hasil dan pelaporan hasil. Nilai normal 0,5 hingga 2,0 nanogram per mililiter atau 0,17 hingga 0,83 nanomol per liter.